Kalisa TV, channel silaturahmi alumni dan siswa SMA 51 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat warga Ikalisa semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ogi 5195 dalam acara Ruang Alumni. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat spesial. Siapa dia? Mari kita sambut narasumber kita yang sudah ada di sini. Ya. Oke. Selamat datang Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Alumni nih Bang Andi. Oke, baik. Ya. Kita mau bincang-bincang nih Bang Andi. Mungkin buat warga Ikalisa yang senior-senior mungkin udah kenal nih sama narasumber kita ini nih. Tapi kan untuk alumni-alumni yang baru belum kenal. Untuk itu mari kita kenalkan siapa dia. Ya, Bang Andi, boleh silakan memperkenalkan diri. Salam Ikalisa. Jadi, perkenalkan nama saya Andi Harnoko, lulus SMA 51 tahun 87. 87. Tahun 87, 1987. Udah cukup tua ya. Cukup tua. Bedanya Cukup lama. Bedanya 8 tahun sama saya tuh, Bang. Iya. Beda 8 tahun. Jadi, apa nih, sampai di mana perkenalannya? Hanya alumni aja kan? Ya, nama alumni. Alumni tinggal di Cilangkap, Cipayung. Dulu tinggalnya di Condet, sekarang di Cilangkap, Cipayung. Oke. Jadi gini Bang Andi, kita mau tahu nih cerita tentang masa sekolah dulu di zaman tahun 87 tuh Bang Andi gimana? Ceritanya kayak gimana? Coba tolong diceritain Bang Ya, Andi. baik. Yang jelas kelulusan tahun 87 berarti dia masuk di tahun 84 ya. 84. 84. Kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 3 itu sangat berkesan sekali waktu di masa-masa itu. Kenapa? Karena masa-masa itu masa-masa yang sangat berprestasi, ya. Baik itu di bidang pendidikan, baik itu di bidang olahraga, ya, bola voli terutama, dan ekstrakurikuler. Ya, jadi banyak dibentuknya organisasi-organisasi yang memang membuat angkatan 87 itu sebagai motor penggerak untuk aktif gitu. Oh gitu. Aktifkan Iya. adik-adik kelas. Iya. Ya, adik-adik kelas. Ini apa bisa kita ceritakan berkaitan dengan kita membentuk organisasi rohani Islam. Ya, jadi banyak kegiatannya. Terus kedua, organisasi karya ilmiah remaja, KIR, dan olahraga. Nah, yang menarik itu di karya ilmiah remaja, Oh KIR. gitu. Jadi dulu Bang Andi itu aktif tuh ya, di KIR aktif ya, Nah, masuk ekstrakurikuler berarti ya? Iya, jadi sebagai konseptornya tentunya semua orang mungkin alumni sudah tahu yang namanya Bang Said Iqbal. Oh, Bang Said Iqbal berarti konseptor, Orator sekaligus semua tuh ya. oh semua, ketua KIR mungkin ya? Iya, Oh, ketua KIR yang pertama. Kegiatan pada saat camping itu kita sudah persiapkan untuk melakukan penelitian-penelitian ilmiah. Untuk bidang IPA, kita melakukan pendataan habitat tanaman-tanaman yang ada di sekitar Cilimus, Area. Kuningan. Oh dulu campingnya di Cilimus? Cilimus, Kuningan. Dan untuk bidang sosial, kita melakukan wawancara ke semua penduduk yang ada di sana. Jadi kita wawancara sehingga hasil daripada data-data yang kita kumpulkan, kita buatkan laporan ilmiah untuk dipresentasikan. Oh berarti Dikit. pada saat camping tuh nggak sekedar camping aja ya? Iya. Ada interaktif sama warga, Ada. gitu. Ada segala penelitiannya Iya. gitu ya? Ya, karena kan yang kita bawa kan anak-anak karya ilmiah remaja. Gitu. Oh khusus berarti khusus anak KIR ya? Anak KIR. Oke. Ya. Nah itulah masa-masa yang paling berkesan. Nah tentunya kita
sebagai pengurus KIR, ya kan, ketuanya waktu itu Bang Said Iqbal, Saya lupa. ya kan. Apa tuh ingin membuat kaderisasi untuk adik-adik ya, terutama di 89, Ya. yang berkesan tuh 89 yang memang terus bergulir ke angkatan berikutnya. Jadi jadi Bang Said Iqbal itu mungkin dari zaman SMA dia udah aktif banget ya. Sudah Jadi udah ada ya, apa namanya? membangun aktivitas membangun organisasi di dalam itu di zaman dalam masih sekolah. zaman SMA tuh udah itu ya. Iya, mantap. Nah, sekarang gini Bang Andi masih ingat gak tuh waktu zaman sekolah tuh misalkan kelas 1 berapa, kelas 2 kelas masih ingat? Saya 1-3. Kelas 1 1-3. Ya, karena waktu itu saya masuk SMA 51 ranking 13. Wah, sadar deh. Bang, kelas 1 masih ingat gak Bang tuh teman-teman Bang Andi itu siapa aja kelas 1-nya? Yang saya ingat karena kawan voli itu bukan kawan voli, kawan-kawan dekat ya. Memang banyak kan cewek yang saya ingat nih. Asik. Kacau nih kan. Jadi, ada Ikarini, Aninda, Dwi Fauzia, Jakia, terus Retno. Nah, kalau yang lakinya mungkin Rusmantura, Bang Tura. Tura, Safri, Ya, ya, Bang Safri Safri. Falulisa, terus itu ya Johnson Amin Ginting. Iya. Oh deh, kawan saya yang sudah almarhum, semoga diterima di sisinya, Mardi. Ada tinggal di Jambi. Terus Supri juga, ya Supriyadi, Almarhum. almarhum Iya, juga. Semoga husnul khotimah, ya kan. Itu kawan-kawan dekat yang memang tentunya sampai terakhir kita masih terus bersama gitu. Iya. Nah nih Bang, ada pertanyaan lagi nih. Dulu zaman sekolah tuh, kira-kira ada gak nih cewek-cewek yang di mata Bang Andi itu menarik, atau mungkin pernah jadi teman kencan nih Bang Andi nih? Coba nih, asik nih kayaknya nih kalau cerita ini nih. Untungnya saya bukan Juan ya. Untungnya. Untungnya. Jadi mungkin ya nggak pernah pacaran. Oh gitu. Kenapa? Kenapa? Karena pacaran belum, putus udah. Gimana ceritanya tuh? Pacaran belum putus udah? Jadi demennya dari jauh doang. Oh gitu. Cuma anehnya apa tuh deket. Secara kawan. Ya, secara kawan. Jadi saya kan SMP 20. Ada kawan dekat di SMP 20 juga. Sama-sama masuk 51. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu saya kelas 1 itu, kawan dekat saya kelas 3. Udah nih, kelas 3 nih incarannya. Angkatannya Bang Saiful Gamal, 95. Mungkin saya 87, berarti kan Bang Saiful 86, 85 kan? Bani masih kelas 1 tuh? Saya masih kelas 1. Aduh kacau. Jadi acara olahraga bareng dan sebagainya. Bisa di-spill tuh Bang? Namanya bisa di-spill? Nggak enak ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi bareng tuh pas gitu. acara olahraga, kan dulu guru olahraganya Pak Asril. Iya. Jadi ya kemana-mana bareng lah. Iya, gitu, kan. oke. Tapi hanya sebatas itu, hanya sebatas dekat. Gitu. Jadi tidak ada sampai ke apa tuh pacaran atau apa. Berarti cinta terpendam tuh. Ya itu tadi, Oke. pacaran belum, putus. Pacaran belum putus. Jadi artinya apa? Nggak pernah putus-putus. Oh iya. Benarnya. Benar. Tapi enak itu yang begitu Bang. Saya juga dulu pernah tuh Bang. Ya, yang akhirnya malah jadi jodohnya sekarang. Wah, mantap lah guys gitu. Oke. Abang ini kan sekarang sebagai ketua Ikalisa ya Bang ya? Ya, Yang periode kedua nih. periode kedua. Dimulai dulu kalau nggak salah tahun 2018 sampai 2004. Ya. Terus terpilih lagi 2005
sampai untuk nanti 2030. 2030. Visi misi Bang Andi sebagai ketua Ikalisa itu apa, Bang? Ya. Jadi kalau kita lihat tulisannya ada di logo Ikalisa, itu mendunia dengan akhlak mulia. Ya. Itu bisa dikatakan sebagai visi juga. Ya. Dan itu yang tertera di logo. Jadi bisa ditafsirkan bahwa alumni SMA 51 itu sudah mendunia. Kenapa? Karena memang lulusannya ada di negara Australia, ada di negara Amerika, ada di negara Malaysia, ya kan? Terus ada negara yang lain-lain. Nah, dengan akhlak mulia ini tentunya karena kita tujuan utamanya itu adalah silaturahmi, ya, kebersamaan dan silaturahmi, maka yang kita junjung tinggi adalah akhlak mulia itu. Itu penjabaran misinya. Visinya. Iya. Karena tanpa akhlak mulia ya kita pasti akan ribut terus tuh. Betul. Alumni kan sensitif bener kan? Betul. Jadi karakternya berbeda ya antara yang lulusan tahun pertama senior lah dengan sekarang itu kan pasti berbeda. Iya. Jadi ya wajar lah ya kalau ada silang pendapat atau apa, tapi kan kita yang namanya dalam suatu ikatan alumni itu kan persaudaraan, itu juga pasti kan nyatu lagi. Iya betul. Walaupun berantem, karena kita satu kenangan, ya nyatu lagi. Iya, Gitu. Jadi tidak ada apa tuh? Ya ikuti dinamikanya aja lah. Berantemnya berantem persaudaraan, Bang. Ya, terkait dengan misi ya tentunya kita akan membangun ekosistem Ikalisa, di Ikalisa. Ekosistem yang sudah ada itu kan adalah yang pertama adalah kepengurusan. Ya, dari ketua umum, waketum, sekretaris, bendahara, bidang-bidang, ya humas, terus ada bidang sosmed, ada bidang pendidikan dan lain-lain. Itu adalah ekosistem yang pertama, ya kan. Ditambah ada pembina kita, kepala sekolah dan alumni yang berpengaruh. Nah, pembina itu 2, kepala sekolah dan Bang Said Iqbal. Pembina. Nah, penasehat Bang Rudi Sabarudin, alumni senior berpengaruh juga. 86. Iya, 86. Nah, ke depan mungkin kita akan perluas ekosistem ini. Kepengurusan itu tentunya ini kita akan merubah ADART atas persetujuan daripada rapat pengurus nanti. Kita akan masukkan komite sekolah sebagai ekosistem di Ikalisa. Oke. Karena apa? Karena memang sekolah, alumni, dan komite ini punya tujuan sama. Bagaimana memajukan sekolah SMA Negeri 51 dan siswa-siswa yang aktif gitu. Nah, ekosistem utama ya yang akan kita buat, yang sudah kita jalankan itu adalah kebersamaan dan silaturahmi, sosial dan kebersamaan. Itu ada di reuni akbar, gathering, ya. Oke. Jadi yang kedua, pilar utama ekosistem Ikalisa adalah sosial dan kebersamaan. Itu sudah kita lakukan dari tahun 94 ya. 1994 kita lakukan reuni akbar yang pertama dan itu cukup prestis, kita lakukan dilaksanakan di Granada. Ya. Itu reuni akbar. Itu adalah pilar utama berkaitan dengan kebersamaan dan silaturahmi. Yang kedua, gathering, silaturahmi antar angkatan. Ini sudah kita lakukan di lintas antar angkatan. Itu kita lakukan sudah 2 kali. Ya, yang pertama, yang kedua, tinggal nanti yang ketiga. Kita akan lakukan itu untuk silaturahmi antar angkatan selain reuni akbar. Gitu kan. Selanjutnya kegiatan olahraga, seni, dan budaya. Nah, ini buat kegiatan ini sangat antusias sekali ya, kawan-kawan melakukan ini, terutama gebiar seni. Kita sudah lakukan gebiar seni 1,
Gebiar Seni 2 dan Gebiar Seni 3. Nah, mungkin nanti Gebiar Seni 4 kita akan coba diskusikan konsepnya. Ya, apakah masih sama dengan Gebiar Seni yang berikutnya atau lebih mengedepankan untuk menarik alumni Gen Z dan milenial. Oh, iya. Ya. Baik, kita sudah lakukan Gebiar Seni 1, Gebiar Seni 2, Gebiar Seni 3, dan kita akan laksanakan juga nanti Gebiar Seni 4. Nah, mungkin di Gebiar Seni 4 ini kita akan rubah konsepnya agar supaya alumni Gen Z dan milenial ikut berpartisipasi aktif. Karena kita tahu bahwa alumni milenial dan Gen Z ini mereka sebetulnya sudah mempunyai kegiatan yang cukup besar yang namanya input atau pensi. Ya. Nah, itu bagaimana nanti kita akan berkolaborasi dengan alumni Gen Z dan milenial di Gebiar Seni 4. Oke. Nah, selanjutnya kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga ini kita sudah lakukan pingpong. Pingpong 1, pingpong 2, dan memancing. Mancing udah pernah dulu 1 ya? Mancing. Dua. Mancing yang kedua. Ya. Berarti mau akan yang ketiga? Iya, makan yang ketiga. Oke. Ya itu, ya tentunya itu semua tergantung dari kawan-kawan. Ya, karena keaktifan daripada Ikalisa pusat itu, ya, atau Ikalisa itu tergantung keaktifan dari kawan-kawan di angkatannya masing-masing. Betul. Kalau partisipasi masing-masing angkatan aktif, 3 angkatan yang bergerak, pasti jalan programnya. Benar. Tapi kalau sendirian dia pasti nggak jalan. Betul. Gitu. Berarti harus ada dukungan dari angkatan-angkatan untuk bisa Ikalisa menjalankan program-programnya ya Bang? Iya, ya, betul. Gitu. Seperti itu. Mungkin itu berkaitan dengan sosial dan kebersamaan. Oke. Bang Di, nggak apa-apa diminum dulu Bang Di. Oh ya, terima kasih. Waduh. Kopi kalau di Bang Bagus kan kopi Semerbak. Kalau ini kopi apa nih? Teras Nyai, Bang. Oh, iya, kopi Teras Nyai. Kita nikmati dulu. Oke, Bang, lanjut, Bang. Lanjut. Nah, selanjutnya ekosistem yang akan kita bangun itu adalah pendidikan dan karir. Ya. Jadi ini programnya adalah beasiswa untuk adik kelas. Tentunya yang berprestasi, yang kita akan sinergikan dengan alumni Gen Z dan alumni milenial untuk memberikan beasiswa kepada adik kelas yang berprestasi, terutama yang memang masuk ke perguruan tinggi, pendaftarannya tidak perlu dibantu, atau nanti kalau memang kita cukup dananya sampai dengan UKT-nya, uang kuliahnya, gitu. Itu yang rencana akan kita bangun juga. Ya, tentunya melibatkan alumni Gen Z dan milenial. Oke. Ya. Terus yang kedua, mentoring karir dan alumni dari alumni, ya, alumni senior. Nah, ini pada rapat kerja kemarin Ikalisa tahunan, jadi Bang Saiful menawarkan untuk diadakan training rekondisi mobil bensin dan solar menjadi mobil listrik. Jadi beliau, Bang Saiful, punya workshopnya kerjasama dengan UI. Untuk itu kita Ikalisa bisa bekerja sama. Nah, saya sudah follow up itu dan saya akan mendata nanti siapa-siapa yang ingin untuk melakukan training itu, sehingga nanti alumni punya skill untuk merenovasi mobil itu. Oh iya. Ini termasuk mentoring, ini termasuk alumni Go to School atau gimana tuh Bang? Apa ada beda lagi ininya, konsepnya atau gimana tuh? Jadi alumni Go to School itu adalah program sekolah, ekskul dari sekolah yang ditawarkan kepada alumni yang sudah lulus dan masuk ke perguruan tinggi negeri atau swasta. Ya, mereka membentuk kepanitiaan, terus memberikan pemahaman. Berarti beda sama mentoring ini, beda ya? Beda. Oke. Memberikan pemahaman berkaitan dengan perkuliahan sesuai dengan
universitas masing-masing alumni. Oke. Jadi mentoring karir oleh alumni senior ini akan kita lakukan, dan pada rapat kerja kemarin Ikalisa tahunan, usulan dari angkatan 95 Bang Saiful 85, Bang. 85, ya 85 Bang, iya betul. 95 saya. Iya betul. 85 Bang berarti. Saiful, Ah. jadi waktu Bang Saiful kelas 3, saya kelas 1. Oh iya. Ya, jadi memang sangat kenal. Hmm. Apa tuh menawarkan untuk memberikan training kepada alumni Ikalisa yang ingin mempunyai skill merekondisi mobil bensin atau solar menjadi mobil listrik. Oh, gitu ya. Workshopnya perusahaannya Bang Saiful ini bekerja sama dengan UI. Oh, itu workshopnya di mana tuh, Bang? Ada di Bekasi. Bekasi. Dia ada di Bekasi. Dan saya sudah follow up. Kemungkinan dalam rapat pengurus berikutnya kita sudah akan mulai melakukan rekrutmen untuk siapa-siapa aja yang ingin mendapatkan training itu. Training, ya. Nah, trainingnya ternyata tidak hanya itu, ternyata banyak, ada las dan sebagainya. Itu tinggal nanti bisa kita bisa kita persiapkan lah untuk yang lebih luas itu. Nah, selanjutnya workshop dan seminar. Pada saat rapat kerja Ikalisa kemarin, angkatan 85 Bunda Ririn memberikan usulan berkaitan dengan pendidikan dan workshop, budidaya singkong mentega atau singkong bagus gitu katakanlah, ya, berkaitan dengan penanaman singkong itu, sehingga hasil singkong itu bisa memberikan keuntungan. Nah, kita merespon itu pada rapat itu, dan tentunya sebelum kita melakukan merekrut kawan-kawan yang ingin bergabung, kita akan melakukan seminar setengah hari terkait dengan budidaya singkong itu. Oke. Ya, mungkin itu yang berkaitan dengan workshop berkaitan dengan pendidikan dan karir yang masuk dalam usulan rapat kerja kemarin. Oke. Ya. Ekosistem utama Ikalisa tidak lepas dari sosial keagamaan. Kenapa? Karena SMA 51 mempunyai masjid. Ya. Itu untuk yang beragama Islam. Nah, bagi yang beragama non-Muslim tentunya punya peribadatan sendiri. Nanti kita tinggal melihat apa usulannya. Nah, berkaitan dengan Masjid SMA 51, ini adalah tempat aktivitas siswa aktif di sana. Ya, untuk peribadatan, untuk berdiskusi dan sebagainya. Tentunya ini perlu dana operasional lah, yang bagaimana masjid itu nyaman digunakan. Ya. Ekosistem Ikalisa juga mencakup sosial kemasyarakatan. Kenapa? Karena alumni dimanapun berada, dia harus peduli terhadap masyarakat, terutama yang terjadi kemarin, bencana banjir di Sumatera, ya kan? Dan di Sumatera terutama dan di tempat lain. Dan kita sudah melakukan donasi untuk itu melalui IRC. Oh, itu Ikalisa Rider Club ya? Rider Club, iya. Melalui IRC. Nah, memang dengan adanya IRC ini tentunya ini adalah kegiatan cepat tanggap bencana, salah satunya sebetulnya. Selain hobi, Bang. Selain dia melakukan hobi. Iya. Ya, dia melakukan hobi touring, terus melakukan mapping destinasi wisata, supaya alumni yang lain yang memang tidak bisa ikut, mereka bisa menggunakan rutenya dia. Okay. Itu sebenarnya menarik juga. Iya. Ya kan? Nah, selain itu dia melakukan reaksi cepat untuk bencana. Iya. Yang kedua, memang sudah kita persiapkan untuk bencana banjir di Jakarta. Tapi ternyata tidak seheboh yang lalu-lalu. Ya, untuk banjir Jakarta, sehingga tidak tercatat alumni yang berdampak banjir di Jakarta. Gitu. Ya, jadi yang terakhir yang saya ingin katakan berkaitan dengan ekosistem baru yang akan kita bangun di Ikalisa adalah transformasi digital. Jadi Ikalisa sudah mempunyai
platform sosial commerce super apps Nusantara Communities dengan komunitas Ikalisa Community Network. Jadi memang sudah zamannya, ya sudah zamannya menggunakan aplikasi, terutama yang super apps, gitu. Supaya apa? Aplikasi ini adalah penggabungan antara sosial media, ya, sosial media sendiri yang ada di aplikasi dengan penjualan online. Nah, disinilah antar alumni bisa berinteraksi sosial, antar alumni ya bisa berinteraksi sosial dengan sesama alumni, sesama guru purna bakti, ya, sesama guru-guru yang masih aktif, ya, sesama adik-adik kelas juga, ya, baik yang Gen Z maupun yang milenial, atau dengan komunitas sekolah. Siswa ya. Ya, siswa. Disinilah kita bertemu di aplikasi ini. Kalau kita menggunakan Facebook atau menggunakan IG dan sebagainya, itu kan terlalu luas. Karena apa? Karena mereka menggunakan multi channel, terpisah-pisah, ya, multi channel, ya, berbagai macam aplikasi, tapi terpisah-pisah. Nah, kita menggunakan omni channel. Nusantara Communities itu omni channel strateginya. Berpisah-pisah aplikasinya, tapi terintegrasi jadi satu. Jadi sangat efektif sekali untuk kita melakukan interaksi sosial. Kenapa? Karena dikatakan masa depan e-commerce, ya, itu adalah sosial. Beda kalau dulu orang main langsung beli, ketipu kan. Nah, tapi kalau sekarang enggak, orang pasti akan tanya dulu. Setelah yakin baru dia beli. Gitu. Jadi aplikasi ini menjembatani itu. Nah, tentunya mudah-mudahan apabila aplikasi ini berkembang, aplikasi ini bisa menjadi sumber pendanaan daripada Ikalisa. Ya, karena memang ini adalah aplikasi punya marketplace sendiri. Ya, ada marketplace sendiri, ada mall, ya, antar komunitas bisa saling jual beli. Terus ada minimart khusus komunitas. Mungkin nanti yang akan kita fitur yang terbaru yang kita sedang ajukan adalah warung komunitas. Gitu. Untuk supaya kebutuhan sembako di wilayah alumni berada tersedia dengan murah. Intinya dengan ada diskon. Terbantu lah ya dengan aplikasi karena ya. kita yang kelola. Iya. Yang mungkin mudah-mudahan kawan-kawan alumni semuanya bisa download dan daftar memajukan aplikasi ini. Namanya apa tuh Bang aplikasinya? Aplikasinya Nusantara Communities, pilih Ikalisa Community Network. Itu udah ada di ini Play Store ya udah ada ya. Iya. Nah, tinggal cari aja Nusantara Communities. Nanti klik pilih Iluni SMA. Setelah itu daftar di Ikalisa Community Network. Oh, gitu. Ada nanti ya penjelasan di situ ya. Kedepannya memang kita akan melakukan sosialisasi ke semua angkatan, dan kita sudah lakukan sosialisasi di angkatan alumni 2025 dan hasilnya sangat menggembirakan. Angkatan 2025 kemarin sudah mendapatkan reward, dan karena sudah berhasil mendaftarkan menjadi member di Ikalisa Community Network 413 orang. Wih, banyak. Nah, rencananya kita akan tawarkan ke 2024 dan 2023 melalui angkatan 2025. Ya. Nah, sekarang gini Bang, saya mau nanya nih Bang, kegiatan Abang saat ini tuh apa tuh Bang? Sebelumnya saya memang sudah bekerja di Skovindo, BUMN, ya. Tahun 2000 resign. Setelah itu saya beralih ikut untuk mengelola bisnis klinik 24 jam. Dari tahun 2000 sampai dengan 2002 jadi investasi besar-besaran. Jadi dari satu klinik menjadi 13 klinik. Dan ada medical check up. Cuman karena masih muda,
terlalu investasi terlalu besar tanpa melihat resiko. Berikutnya rontok satu-satu. Oh, iya. Nafsu deh, karena nafsu ya. Nafsu. Nafsu ya. Berarti, saya tetap menjadi konsultan di klinik sekarang, Oh, gitu. walaupun tidak aktif seperti dulu. Tentunya yang saya kembangkan adalah menggunakan platform digital nanti untuk bagaimana meningkatkan omset. Oke. Saya aktif di Serikat Buruh, Serikat Pekerja Saat ini Bang ya. saat ini. Kenapa? Karena dari SMA sampai dengan sekarang saya berkawan dengan Said Iqbal. Oh, CS ya. Dengan Said Iqbal, dengan Iqbal Lubis, ya kan, juga kan adik kelas tuh, Ya. Rahmat, ya Iqbal kan, Lubis 89 ya. 89, Rahmat juga 89. Ya. Tapi yang sama-sama di Serikat Pekerja, saya dengan Lubis ikut dengan Bang Said. Bang Said. Iya. Nah, saya ikut Bang Said, saya ditempatkan di Majelis Nasional Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Setelah itu juga di KSPI juga saya bergabung, dan yang tertinggi saya bergabung di Partai Buruh sebagai Ketua Bidang IT dan Database, Litbang. Gitu. Sebagai Ketua Bidang IT, saya mengembangkan mengemban 2 tugas. Yang pertama adalah ekosistem IT Partai Buruh, dan yang kedua adalah ekosistem digital Partai Buruh. Oh gitu. Jadi digital. Nah, yang berkaitan dengan digital ini tentunya yang kita sedang kembangkan itu adalah platform digital untuk anggota kita di RT RW. Supaya apa? Supaya anggota kita yang ada di RT RW, ya Partai Buruh RT RW itu bisa mandiri secara ekonomi. Ya. Dia akan mendapatkan sembako murah dengan harga diskon karena kan menggunakan aplikasi. Iya. Nah, dia bisa jual beli sesama komunitas atau antar komunitas. Di situ dia mendapatkan pendapatan. Oke. Nah, dalam pengembangan platform digital ini di Nusantara Communities memang saya diangkat sebagai co-founders. Co-founder Co-founder di iya. di co-founder di aplikasi di Nusantara. Co-founder community. Jadi co-founder untuk pengembangan komunitas di seluruh Indonesia. Wah, iya. Keren. Maka itu salah satu yang kita kembangkan adalah Ikalisa Community Network. Iya. Tujuan saya untuk mengembangkan itu adalah di alumni adalah supaya ya tentunya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan alumni Gen Z ini punya pemahaman terkait dengan platform digital Iya. milik sendiri. Kalau mereka menggunakan Shopee, Facebook dan sebagainya, mereka ngontrak. Ya. TikTok. Bahkan kalau tidak sesuai dengan aturan TikTok, disuspend. Hancur udah. Iya. Dia betul, punya betul. ini kan akun. Iya, akun ya. Tapi kalau di sini kita punya sendiri, rumah sendiri. Aman lah ya. Aman lah. Tidak ada, dia bebas berkreasi. Iya, dijaga lah ya. Iya, kita sama-sama menjaga karena setelah alumni ini berkembang di Ikalisa Community Network, ya dengan keluarga besarnya, maka kita akan kembangkan ke seluruh masyarakat. Melalui apa? Melalui marketplace yang kita punya. Oke. Itu yang akan kita persiapkan 1-5 tahun ke depan. Jadi UMKM alumni harus posting di Ikalisa Community Network. Kenapa Pak? Karena kedepannya ini akan kita pasarkan ke seluruh masyarakat. Betul. Baik di lingkungan dia maupun di antar komunitas. Berarti ini sebenarnya kesempatan besar buat para alumni Bang. Iya. Untuk bergabung di community Ikalisa Network. Community Iya. Network. Nah itu warga Ikalisa tuh. Ini sebenarnya kesempatan besar untuk ikut bergabung di community Ikalisa Network. Gratis kok. Malah enak di situ kan, ada kita bisa jualan, kita bisa berinteraksi dengan para alumni yang lain. Bukan gitu Bang ya? Iya betul. Iya. Betul. Ya memang kita kan belum sosialisasi dan belum launching ya. Iya, belum. Jadi belum kedengeran. Iya. Tapi Spill dikit-dikit mah udah ada Bang. sedikit-sedikit Sudah ada. Sekarang gini Bang,
program Bang Andi sebagai Ketum Ikalisa ke depannya itu kira-kira apa, Bang? Ini program terakhir yang saya ingin jelaskan adalah bidang sosmed Ikalisa. Jadi bidang sosmed Ikalisa ini mempunyai peran penting sekali yang menjadi backbone daripada kegiatan-kegiatan Ikalisa. Karena yang namanya kegiatan Ikatan Alumni itu ada pelaksanaan, ya ada ada pelaksanaan dan ada pasca pelaksanaan. Betul. Nah, yang menjadi penting itu adalah pasca pelaksanaan, di mana semua kegiatan itu kan diliput. Betul. Ada dokumentasinya. Benar. Dokumentasi itu adalah bentuk daripada kepercayaan alumni yang memang tidak hadir di situ. Benar. Ya, bentuk kepercayaannya. Nah, kita bisa menampilkan agenda-agenda kegiatan yang sudah dilaksanakan itu. Bidang sosmed sudah membuat akun Facebook ya khusus untuk Ikalisa, terus TikTok, YouTube dan satu lagi IG, ya. Dan sosmed juga melalui YouTube kita sudah mempunyai Ikalisa TV. Nah, pengembangan Ikalisa TV ini nanti akan kita perluas untuk masing-masing angkatan mempunyai Ikalisa TV masing-masing. Akun sendiri-sendiri ya. Akun sendiri-sendiri. Iya. Ya, memang dalam rencana saya akun sendiri-sendiri masing-masing angkatan ini akan kita lombakan di akhir tahun. Dalam bentuk kompetisi ya? Iya, kompetisi. World Hub. Wah, Ya. World Hub. World Hub. Wah. Ya, World Hub. Jadi hubnya ini adalah produk sponsor yang akan memberikan reward kepada akunnya masing-masing angkatan yang tergabung di Ikalisa TV. Nanti bidang sosmed lah yang membuat kriteria. Apakah subscriber atau apa biasanya itu? Konten menarik, viewer dan sebagainya. Nanti kita buat aturan itu. Kompetisi ya. Ya, untuk itu masing-masing angkatan untuk membuat Ikalisa TV masing-masing angkatan dan memposting semua kegiatan angkatan. Ya, mulai dari bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan dari kegiatan ini, dari proposal ini, kita bisa bekerja sama dengan produk-produk sponsor yang akan memberi hadiah. Makanya dikatakan World Hub. Ya kan? Mantap juga sih. Itu konsepnya tuh. Konsepnya ya. Ya tentunya bidang sosmed lah nanti yang akan menjadi penyelenggara ya. Penyelenggara. Project. Nah, berarti ini Bang, itu tantangan buat setiap angkatan untuk membuat akun Ikalisa TV khusus angkatan tuh Bang. Iya. Karena kan ada kompetisi tuh. Kompetisi dari Ikalisa penilaian akun-akun Ikalisa TV khusus angkatan tuh. Nanti dinilai sama bidang sosmed lah bagaimana Nanti kita bentuk Iya, oke. Ini udah mau masuk segmen terakhir nih Bang ya. Kira-kira mungkin Abang Andi mau memberikan pesan dan kesan kepada para alumni warga Ikalisa. Ya. Silakan Bang. Pesan saya untuk alumni Ikalisa, alumni SMA Negeri 51, kepada senior ya, dan kepada alumni Gen Z dan milenial, kita ini adalah organisasi yang homogen. Jadi bukan ormas, ya, bukan organisasi homogen, ya, bukan ormas. Jadi setiap kita yang lulus sekolah itu udah dibilang alumni. Cuma bedanya tentu ada yang senior. Ya. Kita menghormati yang alumni yang senior. Ya. Untuk penghormatan kita lah, karena alumni senior ini tentunya yang membuat aktif, ya, kegiatan di Ikalisa. Kenapa saya katakan demikian? Keaktifan Ikalisa itu bukan kepada keaktifan Ikalisa pusat. Dia hanya sebuah pengurus saja, ekosistem pengurus organisasi, salah satu ekosistem, tapi dia kepengurusan.
Nah, keaktifan itu bisa kita lihat dari keaktifan setiap masing-masing angkatan melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, itulah tentunya alumni-alumni senior lah yang memulai itu. Kenapa? Iya. Sudah bekerja, punya uang dan sebagainya. Jalan-jalan, ya kan, Iya. band dan sebagainya kan gitu. Iya. Makan-makan, gathering dan sebagainya. Tujuannya apa? Kebersamaan dan silaturahmi. Betul. Jadi pesan saya, kebersamaan dan silaturahmi itu adalah yang paling tinggi. Itu dalam kegiatan alumni Ikalisa. Jadi bukan main hebat-hebatan dan sebagainya. Benar. Ya kalau mau main hebat-hebatan nggak ada habis-habisnya tuh. Betul. Nggak ada habis-habisnya. Betul. Terus pesan saya yang kedua, ya memang yang namanya ikatan alumni tidak lepas dari alumni yang sudah sukses. Iya. Alumni yang sudah sukses itu mungkin yang menjabat, ya kan, yang punya jabatan, yang pengusaha, yang tajir lah, yang sukses ya. Untuk membantu. Benar. Ya, membantu apabila ada kegiatan-kegiatan Ikalisa. Nah, pesan saya yang ketiga adalah sekarang ini zamannya kolaborasi. Jadi kegiatan yang kita lakukan di Ikalisa itu harus kolaborasi antar angkatan. Gitu. Jadi kalau sendiri-sendiri boleh juga, karena kan memang kenangan ada di masing-masing angkatan. Boleh, tapi untuk kegiatan yang bersifat kebersamaan dan silaturahmi antar angkatan, itu harus ada kolaborasi minimal 3 angkatan yang menggerakkan. Itu bisa kita buktikan dengan reuni akbar kemarin. 95, 96, 97. Iya kan? Itu kolaborasi reuni akbar. Dan sukses. Panitianya, Bang, ya? Panitianya, ya, panitia penggeraknya. Ya. Zaman kolaborasi. Nah, kesan saya terkait dengan alumni sejak awal Ikalisa didirikan dengan sekarang, ya semacam api yang nggak pernah padam. Tumbuh terus, Bang. Ya tumbuh terus gitu. Kenapa? Karena kan semakin kita usia, ya nambah usia, kan semakin kita perlu sosialisasi. Benar, Bang. Benar, Ya, benar. perlu ngobrol-ngobrol. Betul. Makanya saya bersyukur dengan adanya kafe Tekosi Bang Bagus, kafe Nyai baru muncul ini, dan baru muncul ini sudah ada fasilitas podcast. Nah, ini bisa dijadikan fasilitas untuk kawan-kawan melakukan produk promotion ya, di sini. Ya. Dan semuanya bisa diatur gitu. Tidak diatur karena Ogi sebagai pemiliknya belum menjadi Deddy Corbuzier, belum jual mahal. Bisa diatur lah ya. Ya, kita sama-sama merintis di Ikalisa. Mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan. Jadi ya kawan-kawan alumni senior saya hormat, alumni yang paling muda Gen Z milenial, saya respect untuk mensupport Anda alumni Gen Z. Kita berkolaborasi di Ikalisa untuk membantu keperluan atau ya apa yang perlu kita bantu dalam ikatan ini. Dan dalam rapat pleno berikutnya saya akan mengusulkan untuk adanya waketum dari kalangan Gen Z dan milenial. Jadi yang sekarang kan waketumnya satu nih, Pak Rahmat, Bang Rahmat. Bang Rahmat, iya. Nah, nanti dalam rapat berikutnya saya akan usulkan, saya akan pilih. Apakah dari tahun 2025, 2024, atau 2023. Supaya apa? Ya, pendekatan Gen Z dan milenial tidak bisa menggunakan pendekatan kita yang senior. Gitu. Mereka melakukan pendekatan sendiri. Betul. Dengan begitu maka alumni Ikalisa akan utuh dari angkatan yang senior sampai dengan angkatan yang paling muda. Dan begitu pun seterusnya. Oke, warga Ikalisa, itulah tadi perbincangan kita dengan Bang Andi Harnoko, angkatan 87, sekaligus sebagai ketua umum Ikalisa.
Semoga perbincangan-perbincangan kita tadi memberi manfaat kepada warga Ikalisa semua. Sampai jumpa di ruang alumni berikutnya dengan narasumber-narasumber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Ade ya. Ikalisa TV, channel silaturahmi alumni dan siswa SMA 51 Jakarta.